إلى حضرة النبي وصحبه رسول الله صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إياك نعبد وإياك نستعين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدارين. Halaman 116. Bagian yang pertama, at-taharatu 'anil khubsi, artinya bersuci daripada najis, dan di dalamnya 5 pasal. Jadi membersihkan najisnya ada 4, ada 5 macam. Al-faslul awwalu fin najasat, pasal yang pertama itu pada menyatakan ain najis, bendanya. Ada ayam, ada bendanya. Ketahui olehmu bahwasanya ain sesuatu itu ada kalanya hayawan, binatang, yakni binatang, dan ada kalanya juzu daripada hayawan itu. Misalnya bulunya kalau ayam itu, atau sapi dihimpal kuritnya, nah juzu itu, atau tulangnya. Dan ada kalanya yang lain daripada hayawan dan lain daripada juzu hayawan itu. Adapun hayawan yang hidup itu semuanya suci. Di binatang yang masih hidup semuanya suci, melainkan anjing dan babi. Nah, hidupan dan babi itu nang hidup mana mati kan, tetap najis. Maka keduanya itu najis sama ada ia hidup atau mati. Dan demikian lagi menjadi najis binatang yang diperanakan daripada keduanya, atau salah satu daripada keduanya itu, beserta dengan binatang lain yang suci. Misalnya anjing kawin lawan kambing, nah itu suci kambing, nah anaknya najis. Atau anjing lawan babi kawinnya, nah itu najis lagi itu. Dan semua bangkai hayawan itu najis, melainkan 5 perkara, 5 macam yang ada najis. Pertama, bangkai manusia, makanya orang yang mayat ini bangkai kan mau najis tuh. Bangkai nah najis ya. Tapi bilangnya mayat atau jenazah itu suci. Kedua, bangkai ikan iwak mati. Wah, cuma orang mengidam iwak harap dimatiakan iwaknya ngidam. Yang ketiga, bangkai belalang suci juga. Keempat, ulat yang jadi di dalam buah-buahan atau yang jadi daripada memakan makanan. Mangga boleh makan ulatnya, wala itu suci. Ada yang gelinan haram makan. Asa jijik ya makan, nah itu haram tak. Tapi kasi nyaman makan apa? Kelima, yang kali termasuk najis sekalian bangkai binatang yang tiada baginya darah yang mengalir, seperti lalat, semut dan nyamuk dan kutu dan barang sebagainya. Itu matinya kan tidak boleh apa-apa, tidak boleh sembahyang. Nyamuk bangkainya sajang sing haji aja, sing haji nah boleh. Mati nyamuk tak boleh, belum kantong kan. Nanti sing haji ini tak buat di kantong. Nah itu ada sing haji, itu ada bangkai dan ada apa bilang tatap sembahyang kita sah. Nyamuk ada berderet, nang derenya itu menyangkut kita. Ada lalu berderet. Nah, lalat juga.
nyakuto binian nyakuto ini bala menyabakan. Amun dihitung najis itu habis binian ngaling banget. Inya kada berdiri butuh dong. Maka jika jatuh segala bangkai yang tersebut itu ke dalam air yang sedikit dengan tiada disengaja, niscaya tiada jadi najis air itu. Tapi menjadi sengaja putih nyamuk ke dalamnya mati-mati itu, nanti najis jadinya, enggak disengaja. Demikianlah disebutkan oleh Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala di dalam Ihya Ulumuddin juz 1 halaman 128. Karena mengikut Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala dan muwafaqah dia dengan Imam Hanafi, jadi sama pendapat kawan Imam Hanafi, bahwasanya bangkai yang 5 bagi ini suci. Tetapi disebutkan oleh setengah fuqaha ahli-ahli fikih pada bangkai yang 2 bagian yang akhir itu jika jatuhnya dalam air yang sedikit dengan tiada disengaja, niscaya tiada jadi najis air itu, yakni dimaafkan segala bangkai itu pada bicara air. Mengulas tadilah kan bangkai binatang kan beda. Hukum ini ialah pada bicara hukum air. Adapun bicara menanggung, membawa gitu, akan dia di dalam sembahyang, maka yaitu terkadang tiada dimaafkan, seperti yang tersebut bicaranya itu di dalam kitab-kitab fikih. Misalnya nyamuk berdiri, kelihatan bedis, nah mana berdirinya? Ada tidak nyamuk lo asalnya kan berdiri, asal menyangat kita pas tata tindi kita berdiri. Nah itu jadi najis kalau banyak, tapi bila sedikit halus ada jadi najis. Itu dalam fikih. Adapun segala juzuk daripada segala hayawan itu, maka itu terbagi atas 2 bagi. Pertama juzuk yang dikerat, ditatak atau diiris daripada binatang yang hidup, maka yaitu najis seperti hukum bangkainya. Sapi kita kandakan makan sapi yang iris berikutnya itu, akhirnya sapi najis. Sapi itu bilanya mati sorangannya kan disembelih najis. Nah itu sama bangkainya itu, nyusuknya itu sama lawan inya mati hukumnya. Nah ini disembelih di bulu. Kayak iwak, iwaknya jangan dipukul dulu, nyiksainnya, itu dipukuli, kalau ngadili haruan, pupui, cotak-cotakin, nah kalau tupan, itu menyiksa, berdosa kita. Jadi itu disembelih, di mana nyembelih? Nih saya salah, si apa? Nah pengaruhnya enggak, sinding juga, itu bulunya tuh, tataksin kalau sedikit, matinya. Nah itu nyembelih. Nah, yang catoke berdosa, menyiksa. Nah, oh iya ini ngalih ikut dia. Nah, jangan catoke ulo atau haruan. Jatuh, udah matinya siangi. Nah kita menyiksa ulo, berdosa menyiksa binatang. Jadi caranya menyembelih kote di gulunya, di kepalanya, tatak nang sambungan nang alimna, tak tatak, tapasan. Terus sama menyembelih hukumnya. Jadinya bagulu disembelih gitu, iwak lah, yang ada bagulu. Ini yang najim dari masih yang cara atau ke hal iman. Karena menyiksa dinya. Dan jikalau ada bangkainya itu suci,
maka adalah juzuk yang dikarat daripada binatang yang hidup itu jadi suci, seperti ikan atau belalang atau manusia. Ini matinya suci, iwak, manusia, belalang matinya suci. Kita hiris, tak hiris iwak lah, kapas ini dibayar orang itu. Nah, mati pun ada apa juga makan itu, nggak sayang kan. Iwak imunan nih, iwak dede di rumah tangkap banyak kurungan ini, tangkap iris apa beli apa panggil kan, jadi tidak lapas ulang iwaknya beli ulang lagi. Nah itu kada najis. Tapi bila sapi bilanya mati mah najis kan, najis iris loh. Nah sama lawan kita memakan bangkai itu. Tetapi suci segala bulu binatang yang halal jika dikarat daripadanya ketika hidupnya, dan najis segala bulu yang dikarat daripada bangkai bulunya. Bulu kucing, kalau kerja minum kucing, aso, bulunya sangkut nih, tapi boleh sembahyang, tabu jusuk daripada bangkai. Nanti kan lesah sembahyang najis tabu kucing. Ini nabang ngirik kucing ini jangan baju telasan aja, baju sembahyang karena kalau ngubur ke situ kan, mari kita ambil baju, boleh sembahyang najisnya. Lain bulu manusia ada baba rambut bini sangkut fobia kita misalnya Allah benar. Ini mati suci loh. Dan demikian lagi najis bulu yang dikerat daripada binatang yang tidak halal jikalau dikerat pada ketika hidupnya sekalipun, najis juga. Dan demikian lagi najis tulang segala bangkai dan kulitnya dan tanduknya dan giginya. Dan demikianlah najis gading gajah pada mazhab imam kita Syafi'i. Bulu ayam orang aku kacol yang gunai kalau nggak itu najis, karena ayamnya belum mati serangan najis. Nah kalau disembelih ada najis. Nah bila nggak membawa bulunya, nggak merasa sabuk, nggak udah disembelih. Sembelih cabuti bulunya, nah nih tadi dulu ya. Kamu nang pacolnya mah banyak ayam pacolan mah gitu, pacolan. Nah bulunya itu najis. Karena bilanya mati serangannya, mati muber, nah itu najis bangkainya. Tanduk ya aja juga, gigi termasuk gading aja. Orang harap aja mulahan nih rokok loh gading aja. Nah itu najis menurut mazhab kita Syafi'i. Tetapi pada mazhab Imam Hanafi suci. Nah lain depan. Dan demikian lagi zabat, yakni jubah musang. Ini sesuatu nang arum baunya dari musang. Ada yang keluar arum, kita musang panden aja lah, panden. Nah, yaitu suci. Tetapi pada mazhab Imam Ahmad bin Hanbal, zabat itu najis. Ya memang kau para ini hilaf ulama ambil apik yang dia. Kedua, juzu yang basah yang keluar daripada batin binatang seperti air matanya dan peluhnya dan air liurnya dan ingusnya, maka semuanya itu suci. Dan jikalau ada ia daripada binatang yang tiada halal sekalipun, kayak pura-pura bidewang menangisnya anak dipukul tayo fir. Nah itu suci. Buaya nangis, ada mata buaya itu nangis. Melainkan daripada anjing dan najis. Nah itu kata kawan itu, anjing kalau najis ini
nang kayak apa aja tetap najis, anjing dan babi. Dan yang diperanakan daripada keduanya, anjing babi ini, serta binatang yang lain, maka sekalian itu najis. Dan demikian lagi najis al-madi, yaitu air yang putih, yang cair, yang keluar pada ketika bangkit syahwat yang tiada kuat. Lalagian binian mau juga mati, tapi banyak lalagian. Ada hendak, ada nafsu, tapi kada kuat, keluar putih, nah itu ngarannya mazi, itu najis, wajib dibasuh. Apabila kena salawar jangan dipakai bau sembiang. Nah, haji itu namanya. Dan lagi najis al-wadi, yaitu air yang putih, lagi keruh, lagi likat, yaitu keluar kemudian daripada kencing, atau kemudian daripada sudah menanggung atau menyahan sesuatu yang berat. Ini mirip mana? Mirip, cuma caranya aja lain. Yang bawa angkatan atau yang bawa kami mau keluar, nah itu wajib dibasuh. Tetapi suci mani dan telur, dan jika ada ya daripada binatang yang tiada halal sekalipun, dalam propora, dalam bidawang, dalam bioko, beri besar ahad ulang itu banyak orang menjual. Beri banyak mengatakan ini udah dilagi, bidawang itu tanpa pilih. Ada kalau pindah lo aja nyawa ini. Dan demikian lagi najis segala nanah dan segala dan tahi dan kemih dan muntah daripada segala hayawan, dan jika daripada hayawan yang halal sekalipun, syahdan, tiada dimaafkan sesuatu daripada segala najis itu, sama ada ia sedikit atau banyak, melainkan daripada 5 perkara nang dimaafkan. Pertama, bekas istinja dengan batu, maka yaitu dimaafkan selama tiada melampaui akan tempat keluar najis yang berada. Betulnya tuh bekasnya tuh kada najis. Kedua, tanah yang pada jalan raya, jalan nih, yang yakin akan najisnya dengan syarat susah memeliharakan akan dia, seperti pada waktu hujan dan pada kaki atau pada kain atau pada kaki baju, dan sekira-kira tidak dibangsakan orang yang berlumur dengan dia itu kepada taksir. Artinya diserapik ini jalan tatap jiwa kanan najis yang ada itu dimaafkan. Jalan libur tahu itu kasih itik ada saya mantang jalan yang baik berjalan sampai, nah itu kada termasuk karena najis gitu. Tetapi pilihnya kita kada baik hayau taros tahu itik aja gampang hayau taros, nah itu taksir ngarannya najis jadinya tidak. Tapi sudah baik ada najis gitu. Dan demikian lagi dimaafkan debu tahi, kayak itu karing dekat angin jebul. Nah, pada jalan yang susah memeliharakan akan dia, kalau kamu meliung mana meliung jalan ini dannya jebul itu, nah itu dimaafkan. Dan demikian lagi dimaafkan tahi burung merpati dan tahi burung kelawar dan lainnya yang kebanyakan di dalam masjid. Nggak jajakan kalau kada aku beliung lagi rapat hanya bisa gue 5 menit deh pulang. Nah itu kalau apa dari beliung kada dihitung najis. Ketiga, najis yang pada jalan jika terkena di bawah khuf sepatu
Kemudian daripada disapukan najis itu daripada bawah khuf itu, demikianlah yang dimutamatkan pada Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala. Beda jejak baik lalawar atau baik burung kita saran karena suci itu deh. Orang sembahyang berkhuf sepatu beri, oh ini ada lagi masalahnya beri itu sembahyang di pasir. Nah bila ada di pasir kada mantap sembahyangnya. Harun ar-Rasyid salah seorang raja Islam yang terkenal sama lawan Umar bin Abdul Aziz, jadi dia mau sembahyang di tikar harus di pasir, lebih mantap ya kesoanya. Jadi kita pandai lah sejidah ya Allah, pandai. Karena sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, "Idza wadi'a ahadukumul adza bi khuffaihi fadhuruhuma at-turab." Apabila memijak oleh seorang kamu akan najis dengan kedua khuf, maka yang menyucikan keduanya itu ialah tanah. Ditasakan tanah. Lu mau terjadi anu di kita sudah berwudu sembahyang dibayar. Yang dibayar di rumah atau langgar halus langgarinnya kademuat sembahyang di tanah. Nah lalu kita di bawah ini ada jejak tadi angin tasakan ke tanah. Jadi ada sebab besok lagi. Meringkas lah. Keempat, darah kutu anjing sama ada sedikit atau banyak, melainkan jika melampaui kadar adat menjungkung. Nah banyak malam ini bila kita lihat sedikit, maka yaitu tiada dimaafkan akan darah kutu anjing itu, sama ada pada kain dirimu atau kain orang yang lain, maka engkau pakai. Yang kelima, darah jerawat atau kudis atau nanah dan airnya, dan demikian lagi dimaafkan darah bisul dan nanahnya yang terkena pakaian yang hampir dengan dia dan mengalir pada tubuh yang hampir kepadanya, pada adat yang galibnya itu kakal. Dan demikian lagi dimakan bekas darah berbakam atau berpantik. Nanah, bisol, nanah, misalnya di tangan. Bila sekitar sini aja, sekitar sini aja nangkana dimabakan. Tapi udah titik ke tapi, mau dimabakan lagi, itu jauh di jaraknya. Nah, orang bersungguh, bakam bersungguh. Nah, semua orang. Habis bersungguh ambil karena kalau orang pas ngambil yang dimakan apa? Wah ini ada bedanya bersungguh keramik banyak kiri sungguh dong saya apa? Kalau banyak keramik kada tahu lagi apa ada. Di rumah lupa bupantik kada lagi lawas ini kada itu orang pantik didehi gundul ini tak dorek lan parang. Jadi kebalan kan kita ini keluaran dari hirang darahnya. Jadi menurut satu hadis hukum bupantik lawan sun abang semua ini sunat seumur hidup sawalai hukumnya. Berkata Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala di dalam kitab Ihya Ulumuddin, wa musama'atu syar'i fi hadhihi najisatil khamsi tu'arrifuka anna amarakat taharati ala tasahur wa mabtudi'a fiha waswasatun la aslalaha. Artinya memaafkan syariat Islam pada najis yang 5 ini untuk memberitahu akan dia bahwasanya perbuatan taharah itu berdasarkan atas kemudahan. Itu kalau di dalam ilmu tasawuf untuk bersuci itu mudah, kada dipersulit. Lain ilmu fikih lah, ilmu tasawuf.
dan membanyakan was-was pada tahara itu, yaitu hukum orang yang bid'ah juga, bukan hukum syar'i. Harus api kena nggak banyunya, jangan ada karena kaburan apa-apa, jangan takut jauh. Tuh ilmu fikih memang itu apik. Tapi kalau ilmu tasawuf, bila sudah yakin ini banyu bersih, ada tahu apa lagi, bodoh lagi. Nah itu ada dibereti. Yakni adalah hukum bicara air suci daripada najis itu dimudahkan oleh syarak dan tiada disusahkan oleh syarak, dan tiada sangat diberetinya karena asal sesuatu itu suci. Nah, asal banyu sampai itu suci asalnya, sehingga di mana-mana. Nah lalu waswis kita, nah itu mulai bid'ah kan jadinya. Maka tiada kita hukumkan akan najis sesuatu itu, melainkan bila kita ketahui dengan yakin akan najisnya, atau kita lihat akan ain najis itu. Jika syak kita akan sesuatu itu, maka najisnya, pada najisnya, maka hendaklah kita yakinkan akan sucinya, dan sahlah kita sembahyang sertanya di atasnya, dan janganlah diperiksakan alamat yang menunjukkan akan ihtimal najis itu, akan ditanggung najis. Dan lagi jangan membanyakan was-was di dalam hati pada yang demikian itu, karena syara telah menghukum akan sucinya itu. Dan membanyakan was-was pada tahara itu, yaitu hukum orang yang bid'ah juga, bukan hukum syara. Nah, tambahnya oleh dia nggak kuning nih di hulu tuh, kayak nang lalu akan itu waswis sudah tuh. Nah, timbul nangka, waswis, nah itu bid'ah. Pokoknya kita yakin asal banyu itu suci. Nang mengalami lalu-lalu nih kita anggaplah artik biasa. Maka di dalam ilmu fikih ada juga hebatnya. Kita lahir banjir umumnya WC ini kan sungai umum. Bila banyu pasang tampol, bila banyu surut nah belerut nyerah kayak gitu. Nah kita wudhu di mana nih tuh sampai kuning kan itu berang kuning menengah kuning sampai Allah banjir berdiri tahu ini nih buisi bang banjir. Nah boleh kita kikih sedikit kaki kan nih kikih udah pada mandang lalu sarianan nggak ada bis kuning ada ada kan banyak nih mau aja kalau begitu yok di hulu dengan kiki sedikit halam lo pikir makroh kita beliung sifat hormonin jadi ya kita minta makroh beliung akan minta. Adapun sesuatu yang lain daripada hayawan dan yang lain daripada juzuknya itu, maka itu seperti batu dan kayu dan tanah dan lainnya, maka yaitu sekaliannya itu suci, melainkan sesuatu yang cair yang memabukkan seperti khamar yakni arak, yaitu yang jadi daripada air yang anggur, dan nabid yaitu yang dijadikan daripada air tuak atau daripada air capai, banyu capai yang sangat memabuk sekira-kira menghilangkan akal atau barang sebagainya, karena sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kullu muskirin khamrun wa kullu khamrin haramun. Artinya tiap-tiap sesuatu yang cair yang memabukkan itu arak, dan tiap-tiap arak itu haram hukumnya. Masuk saparitos ada lagi nang minum saparitos nih. Ada mabuknya arak loh deh, bila kayak ngaran arak tuh haram deh.
Nah kemudian al-fasl tsani fima yatatahharu bihin najasa. Nangis segala. Allahu akbar. Al-Fatihah. Ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma fa'alna ma lam tanah wa inna ma yusmi'na wa rasulna fahma. Allahumma inna qulubana wa sudurana wa qulubana wa qulubana allati nadhatika wa da'ada asbika min qulubina ya arhamar rahimin. Allahumma qul salamata wa sihhata wa la'abadana wa hadarana wa balna wa li'abdina wal hujjati wal millati wal jawari wal musafirin bil barri wal bahri wal muslimin bil muslimin. Allahumma qawwim umurana wa sahih umurana wa sa'id sadana wa qulubana wa imanana wa ila khayri qaribina wa min sharri amina waqdi hawaijana waqdi hawaijana waqdi hawaijana fid din wal dunya wal akhirah. Allahumma salli wa sallim dinana wa la sallim wa sallim wa la tusallit alaina man la yakhafuka wa la yarhamuna. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Sallallahu alaihi wa sallam Muhammad wa ala alihi wa sahbihi sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin.